Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanina Aulia Putri Rudianto, selaku tentor pada kali ini. Jadi pada tentir UAS saat ini kita mengambil bab yaitu tentang akuntansi keuangan nomor 1, yang mana materi yang akan kita bahas yaitu tentang perolehan dan pelepasan aset. Oke. Yang pertama yaitu konsep dari aset tetap. Nah, di slide ini itu menjelaskan bagaimana sih konsep dasar dari aset tetap tersebut. Jadi aset tetap ini merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan untuk mendukung operasional jangka panjang, misalnya untuk produksi, penyediaan barang dan jasa, atau bahkan disewakan kepada pihak lain. Selain itu, aset ini juga bisa digunakan untuk keperluan administratif. Kemudian ciri dari aset tetap ini adalah penggunaannya melebihi satu periode akuntansi, sehingga tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar. Misalnya, jika kita membeli mesin produksi atau kendaraan operasional, maka aset tersebut itu akan digunakan selama bertahun-tahun, bukan hanya untuk jangka pendek. Jadi, di konsep aset tetap ini sendiri ada 3 poin penting yang perlu kita catat, yaitu yang pertama, aset tetap itu bersifat berwujud. Jadi aset tetap adalah aset berwujud. Artinya bentuk fisiknya itu dapat kita lihat dan juga dapat kita sentuh. Kemudian yang kedua yaitu aset tetap mempunyai tujuan penggunaan khusus, yang artinya aset ini itu mendukung kegiatan inti dari suatu perusahaan. Yang ketiga, aset tetap termasuk ke dalam aset tidak lancar karena aset ini itu manfaat ekonominya itu berlangsung lama. Contoh dari aset tetap adalah tanah, bangunan, peralatan, dan kendaraan yang digunakan entitas dalam kegiatan operasionalnya dan bukan ditujukan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan. Jadi, meskipun nilainya besar dan penting bagi perusahaan, aset tetap itu akan mengalami penyusutan nilai seiring waktu, kecuali tanah. Oleh karena itu, pengelolaan dan pencatatan aset tetap sangat penting agar nilai aset perusahaan itu tetap akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yaitu perolehan aset tetap. Jadi pada slide ini kita akan membahas mengenai bagaimana perusahaan memperoleh aset tetap serta metode yang digunakan dalam pencatatannya. Perolehan aset tetap itu pada dasarnya dicatat berdasarkan biaya historis. Artinya nilai aset itu diukur sebesar kas atau setara kas yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Ini termasuk biaya untuk membeli, mengangkut ke lokasi, dan menyiapkan aset agar siap digunakan. Setelah aset tetap dimiliki, perusahaan kemudian harus menilai kembali nilai properti, pabrik, atau peralatannya di periode berikutnya. Untuk itu ada 2 metode yang bisa digunakan, yaitu yang pertama metode biaya, yang mana metode ini mempertahankan nilai aset berdasarkan biaya historis dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Yang kedua metode nilai wajar, yang mana pada metode ini menyesuaikan nilai aset berdasarkan estimasi nilai pasar saat ini. Pemilihan metode ini harus konsisten dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Misalnya, metode biaya yang lebih sering digunakan karena lebih objektif dan mudah ditelusuri. Intinya, pemahaman tentang perolehan aset tetap ini penting karena akan berdampak pada laporan keuangan, khususnya pada neraca dan laba rugi. Jadi di dalam perolehan aset tetap, yang pertama yaitu ada biaya perolehan tanah. Mencakup semua pengeluaran untuk memperoleh tanahan dan mempersiapkannya untuk digunakan. Biaya-biaya ini termasuk yang pertama yaitu harga pembelian tanah itu sendiri, yang kedua biaya legal seperti hak atas tanah, biaya pengacara dan biaya pencatatan, kemudian yang ketiga biaya perataan, pengisian, pembuangan dan pembersihan, yang keempat asumsi harga dan tek atau kasus sitaan atas properti, dan yang kelima yaitu perbaikan tanah tambahan yang memiliki masa manfaat dan tidak terbatas. Kemudian yang kedua yaitu biaya perolehan bangunan. Jadi saat kita membangun atau membeli suatu gedung,
bukan hanya materinya, tetapi juga semua biaya langsung terkait konstruksi yang harus dicatat. Yang pertama yaitu ada bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead yang terjadi ketika masa konstruksi. Yang kedua yaitu biaya jasa profesional seperti arsitek, kontraktor, kemudian dan izin bangunan seperti inspeksi teknis. Jadi tujuannya adalah supaya nilai aset bangunan mencerminkan total biaya sampai bangunan siap digunakan operasional. Kemudian yang ketiga yaitu biaya perolehan peralatan. Biaya ini mencakup semua pengeluaran yang terjadi dalam memperoleh peralatan dan mempersiapkannya untuk digunakan. Biaya tersebut meliputi yang pertama yaitu harga pembelian, yang kedua biaya pengiriman dan penanganan, yang ketiga asuransi atas peralatan saat pengiriman, yang keempat biaya fondasi khusus jika diperlukan, yang kelima biaya perakitan dan pemasangan, serta yang keenam biaya pengujian peralatan. Dengan ini nilai tercatat peralatan itu sudah mencakup semua biaya yang berkontribusi agar bisa berfungsi optimal. Oke, jadi selanjutnya yaitu ada biaya bunga selama konstruksi. Jadi di sini ada 3 pendekatan yang telah diusulkan tercatat bunga yang digunakan dalam pembiayaan bangunan. Yang pertama yaitu jangan kapitalisasi bunga selama konstruksi. Pendekatan ini menyatakan bahwa bunga itu tidak boleh dikapitalisasikan dan langsung dibebankan sebagai beban periode berjalan. Jadi nilainya itu dianggap nol dalam penambahan biaya perolehan aset. Kemudian kapitalisasi biaya aktual yang sering terjadi. Kemudian kapitalisasi biaya aktual yang terjadi selama konstruksi dengan modifikasi. Ini adalah pendekatan yang digunakan oleh IFRS di mana hanya bunga yang benar-benar terjadi dan secara langsung berkaitan dengan pembangunan yang dikapitalisasi ke dalam biaya aset. Pendekatan ini dianggap sebagai kompromi antara tidak mengkapitalisasi sama sekali dan mengkapitalisasi seluruh biaya dana. Kemudian kapitalisasi semua biaya di atas dana. Jadi ini pendekatan paling agresif di mana semua biaya bunga dan pendanaan dianggap sebagai bagian dari biaya perolehan aset, terlepas apakah secara langsung digunakan atau tidak. Dan juga garis horizontal ya dalam gambar itu menggambarkan spektrum pendekatan dari yang paling konservatif atau nol kapitalisasi ke yang paling liberal atau kapitalisasi buku, dan IFRS ini menempati posisi di tengah dengan pendekatan yang lebih seimbang dan realistis. Oke, kemudian kita melanjutkan pembahasan tentang biaya bunga selama masa konstruksi aset tetap. Jadi menurut IFRS sendiri itu bunga yang timbul selama konstruksi itu harus dikapitalisasi, namun hanya yang benar-benar aktual dan relevan. Hal ini sejalan dengan prinsip biaya historis mencatat aset berdasarkan biaya perolehannya yang sebenarnya. Dalam proses kapitalisasi bunga itu sendiri ada 3 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu aset kualifikasian. Jadi hanya bunga atas aset tertentu yang bisa dikapitalisasi. Kemudian yang kedua yaitu periode kapitalisasi. Jadi bunga hanya dikapitalisasi selama aset dalam proses pembangunan. Yang ketiga yaitu jumlah yang dikapitalisasi, artinya hanya sebesar bunga yang benar-benar berkaitan dengan aset tersebut. Kemudian aset kualifikasian. Jadi ini merupakan aset yang membutuhkan waktu lama untuk siap dijual atau digunakan. Contoh aset seperti ini itu ada 2. Yang pertama yaitu aset yang dibangun untuk digunakan sendiri oleh perusahaan. Jadi misalnya ini seperti pabrik baru. Kemudian yang kedua yaitu aset yang dimaksudkan dijual atau disewakan, yang dibangun atau diproduksi sebagai proyek bisnis. Ini seperti properti investasi atau apartemen yang dibangun sebagai proyek bisnis. Dengan kata lain, tidak semua aset itu bisa dibebani bunga sebagai bagian dari biaya perolehannya. Hanya yang termasuk kategori kualifikasi
dilakukannya penggalian tanah, pemasangan fondasi. Kemudian yang ketiga yaitu biaya bunga sedang terjadi. Itu seperti bunga pinjaman yang sedang berjalan. Kapan periode kapitalisasi ini dihentikan? Jadi periode kapitalisasi ini dihentikan ketika seluruh kegiatan konstruksi itu telah selesai secara substansial. Bahkan jika ada sedikit pekerjaan tambahan seperti pengecatan akhir. Kemudian juga jika pembangunan itu ditunda secara signifikan tanpa alasan yang valid, maka kapitalisasi juga dihentikan untuk sementara. Kemudian yang selanjutnya yaitu jumlah yang dikapitalisasi. Jadi saat melakukan kapitalisasi biaya bunga dalam pembangunan aset tetap, jumlah yang boleh dikapitalisasi itu tidak boleh sembarangan, melainkan harus mengikuti prinsip kehati-hatian seperti standar akuntansi itu menyatakan bahwa jumlah yang dikapitalisasi adalah yang lebih rendah dari dua pilihan berikut. Yang pertama yaitu biaya bunga aktual. Jadi ini adalah total bunga yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan selama periode pembangunan aset. Angkanya ini diambil dari laporan keuangan atau perhitungan aktual atas bunga. Yang kedua yaitu bunga yang dapat dihindari. Jadi ini merujuk pada jumlah bunga yang seharusnya tidak terjadi jika perusahaan itu tidak mengeluarkan dana untuk membangun aset tersebut. Dengan kata lain, ini adalah bunga atas pinjaman yang tidak muncul karena pembangunan itu dilakukan. Jika pembangunan itu tidak dilakukan, jadi maka bunga itu tidak perlu dibayar. Pada aset tetap pada nilai pajak aset yang diserahkan atau nilai pajak aset yang diterima. Mana yang lebih jelas terlihat. Contohnya itu jika perusahaan menukar tanah dengan mesin baru dan nilai wajarnya lebih mudah ditentukan, maka nilai tanah digunakan sebagai dasar pencatatan hasil. Diskon tunai. Nah, diskon tunai di perusahaan bisa baik diambil atau tidak, umumnya dianggap sebagai pengurangan biaya aset. Yang kedua, kontrak pembayaran tangguhan. Nah, aset yang dibeli melalui kredit jangka panjang dicatat pada nilai sekarang dari kompensasi yang dipertukarkan. Yang ketiga, ada pembiayaan lunsut yang mengalokasikan total biaya di antara berbagai aset atas dasar nilai wajarnya. Yang keempat, ada penerbitan saham. Harga saham yang diterbitkan merupakan indikasi dari biaya perolehan properti yang dibeli. Pertukaran aset moneter. Nah, pertukaran aset tetap antara perusahaan seringkali tidak melibatkan uang tunai. Padahal hal ini aset baru dicatat berdasarkan nilai wajar dari aset yang diberikan ataupun diterima, tergantung mana yang lebih dapat diandalkan. Jika pertukaran tersebut memiliki substansi komersial, maka perusahaan dapat mengakui keuntungan atau kerugian dari selisih antara nilai buku aset lama dengan nilai wajar aset yang diperoleh. Selanjutnya ada arti substansi komersial. Nah, di sini pertukaran memiliki substansi komersial jika arus kas masa depan berubah sebagai hasil dari transaksi. Artinya, jika posisi ekonomi kedua pihak berubah, maka transaksi memiliki substansi komersial. Bisa dilihat dari gambar tersebut, jenis pertukaran memiliki substansi komersial. Jika di pedoman akuntansi diakui keuntungan dan kerugian dengan segera. Jika selanjutnya ada jenis pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau tidak ada kas yang diterima, maka di pedoman akuntansi itu ditunda keuntungannya, akui kerugiannya segera. Baik, selanjutnya ada biaya setelah perolehan. Nah, mengakui biaya setelah perolehan sebagai aset ketika biaya tersebut dapat diukur secara handal dan kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi untuk masa depan.
Jadi teman-teman, buktinya itu adanya manfaat ekonomi, masa depan mencakup peningkatan. Yang pertama satu, masa manfaat, yang kedua jumlah produk yang dihasilkan, yang ketiga ada kualitas produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada pelepasan aset tetap. Jadi sebuah perusahaan dapat melepaskan aset tetapnya dengan secara sukarela. Nah, dengan melalui 4, yaitu penjualan, pertukaran, konversi paksa, seperti terjadi akibat dari adanya pembakaran, terus penggusuran, yang keempat ada pembuangan. Nah, perusahaan itu penyusutan harus dilakukan sampai dengan tanggal pelepasannya. Kalian ingin selanjutnya di sini ada contoh soal yaitu tentang penjualan aset. Nah, Black Group itu mencatat penjualan aset mesin seharga 18.000 selama 9 tahun dengan tarif 1.200 per tahunnya. Jika mesin tersebut dijual pada pertengahan tahun ke-10 seharga 7.000, berarti mencatat penyusutan hingga tanggal penjualannya. Nah, maka perusahaan tersebut harus menghitung penyusutan selama setengah tahun. Jadi untuk perhitungan yaitu 1.200 dikali 1/2-nya. Jadi hasilnya itu 600. Jadi jurnalnya yaitu beban depresiasi sebesar 600 pada akumulasi sebesar 600. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal nih tentang pelepasan aset tetap. Soalnya itu sama, yaitu Black Group mencatat penyusutan mesin seharga 18.000 selama 9 tahun dengan tarif 1.200 per tahun. Nah, jika mesin tersebut dijual pada pertengahan tahun ke-10 seharga 7.000, Black mencatat penyusutan hingga tanggal penjualannya. Jadi untuk perhitungannya yaitu kita harus menghitung akumulasi penyusutan. Nah, pertama kita hitung akumulasi penyusutan sampai saat penjualan. Jadi 9 tahun dikali sama 1.200, jadi hasilnya itu 10.800. Kemudian kita menghitung nih sama setengah tahunnya, kita menghitung tambahan setengah tahunnya dulu. Jadi caranya yaitu 1.200 dikali 1/2, jadi hasilnya 600. Kemudian kita tambahkan, jadi 10.800 ditambah 600, jadi hasilnya 11.400. Kemudian kita menghitung nilai buku asetnya. Jadi untuk perhitungan itu harga perolehan dikurangi sama akumulasi penyusutan. Nah, untuk harga perolehan sendiri kan sebesar 18.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutannya, yaitu tadi kan kita udah menghitung akumulasi penyusutan depresiasi sebesar 11.400, jadi hasilnya yaitu 6.600. Kemudian kita hasil penjualannya itu mesin tersebut dijual pada pertengahan ke-10 seharga 7.000. Jadi terdapat keuntungan penjualan sebesar 400 karena hasil penjualan lebih tinggi dari nilai bukunya. Jadi untuk jurnalnya yaitu kas 7.000, akumulasi depresiasi 11.400 pada mesin 1.800, keuntungan pelepasan mesin yaitu sebesar 400. Nah, selanjutnya ada konversi paksa. Terkadang manfaat aset diakhiri melalui beberapa jenis kejadian konversi paksa seperti kebakaran, kebanjiran, pencurian, dan penggusuran. Nah, perusahaan melaporkan selisih antara jumlah yang dipulihkan, misalnya dari ganti rugi penggusuran atau tim asuransi. Jika ada dari nilai bukunya aset sebagai keuntungan atau kerugian. Nah, mereka tuh
mereka memperlakukan keuntungan dan kerugian tersebut seperti jenis pelepasan aset lainnya. Terima kasih, semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan membantu persiapan UAS teman-teman. Tetap semangat belajar dan sukses UASnya.